Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Langsung ya guys ya. Ini pelajaran yang sangat penting sekali guys. Ya. Sekarang kita akan belajar alur ya, proses pembentukan struktur market. Kalau kita bisa mengetahui ini, kita akan bisa dancing with the market guys. Oke, teman-teman sudah berusaha ya untuk join channel CTC ya. Nah, sebagai apresiasi balik, saya akan buatkan konten eksklusif ya. Jadi konten eksklusif ini yang menurut saya adalah yang powerful dari yang pernah saya bikinkan. Oke, teman-teman, ini ya, fokus dan konsentrasi ya, karena pada video ini adalah sangat penting guys. Ini dasar dari segala dasar analisa, background analisanya ya. Karena struktur market ini itu adalah ibu dari analisa guys. Ibu dari semua analisa, ibu dari semua setup guys. Kalau kita memahami struktur market dengan baik, kita akan sangat nyaman guys untuk tradingnya gitu. Oke, langsung kita mulai ya. Pembentukan struktur market ini guys ya, itu yang pertama itu bermula dari pullback ya. Yang kedua, pullback ini itu menghasilkan internal structure guys. Ya, internal structure. Lalu internal structure ini menghasilkan external structure ya. Jadi ini semua adalah berkaitan gitu. Jadi proses pembentukan urutan pembentukan market structure itu ya ini guys, berawal dari pullback diakhiri dengan external structure. Seperti yang kita sudah tahu ya guys ya, kalau konsep dasar ya, konsep dasarnya itu kan ini contoh tren turun ya. Nah seperti ini, konsep dasarnya kan ini bos ya, ini bos, ini lower high, ini lower high. Nah sekalinya lower high di break, ini change of character ya. Ini tadi bos ya. Nah, ini adalah konsep dasarnya ya. Nah, ketika ada change of character ini nanti trennya berubah menjadi bullish ya. Ini bos, ini bos. Nah, seperti itu ya. Ini konsep dasar. Nah, di real chart pembentukan strukturnya itu tidak sesimpel ini guys ya, sesimpel ilustrasi konsep dasar ini. Teman-teman pasti sudah memahami ya, kok sering terkecoh market ya. Nah itu karena pembentukan struktur market itu terdiri dari 3 ini guys gitu. Jadi kita harus pelajari ketiga ini dengan baik ya. Oke, kita mulai ya. Kita fokus pada urutan pembentukan struktur ya. Ini saya contohkan downtrend dulu ya guys ya. Nah seperti ini. Ini sudah menjadi bos guys ya. Ini adalah bosnya. Kenapa? Karena low ini valid. Validnya kenapa? Karena mengambil minor high di sebelah kirinya ya, mengambil minor high. Kemudian low valid ini itu di break. Nah ini menghasilkan bos. Jadi ini konsep mechanical ya, seperti yang sudah kita pelajari ya, mechanical ya, mechanical market structure. Nah di dalam pembentukan struktur market, teman-teman cukup mengikuti candle to candle-nya guys ya, sesuai dengan nama channel ini ya, CTC ya. Nah artinya gini, ketika harga turun ini ya, ada high candle bearish ya yang di break, itu adalah pullbacknya. Contoh, ini naik ternyata. Nah ini adalah pullback ya. Ini langkah pertama yang ini. Nah pullback ini harus mengambil minor high di atasnya supaya low ini valid gitu loh. Selama minor high di atasnya tidak diambil, low ini belum valid, maka harga masih akan terus turun. Contoh ya, ini harga terus turun seperti ini. Nah ini akan terus turun guys. Kemudian contoh, ini ada pullback lagi ya, harga naik kembali, tapi pullbacknya
seperti ini. Di sini guys, di perjalanan pullback yang jauh ini kan pullbacknya deket ya, cuman shred. Tapi kalau ini shred, nah gini ya, lebih jauh ya. Nah, di dalam perjalanan pullback yang jauh ini ya, itu ada pullback kecil guys. Naik, turun, naik, turun. Karena high low candle itu saling ngebreak gitu loh. Nah, ini guys bisa disederhanakan ini loh yang menjadi internal structure. Nah, yang merah ini shred, satu garis ini internal structure. Nah, kalau yang sebelah kirinya itu gini berarti. Shred, shred, shred. Pullback yang di sini itu diambil. Artinya low yang paling bawah ini menjadi valid. Nah, itu memunculkan analisa seperti ini guys. Dari kondisi semacam ini, analisa kita bisa retrace ya, retracement itu dimulai guys ya. Sekarang pertanyaannya, sejauh mana retracement ini akan berlanjut gitu loh. Ini kita sudah dapat trading range atas ini ya. Lalu ini trading range bawah. Nah, dari sini kita bisa memakai panduan ini ya, Fibo ya. Konsep dasar seperti di video angka sakral itu ya. Jadi teman-teman bisa pakai Fibo untuk mengukur, contoh di sini apa namanya, equilibriumnya ya. Ini seperempat bagian atas, seperempat bagian bawah. Nah, sejauh mana retracement ini dimulai dan berakhir gitu loh. Nah, Fibo ini sebagai panduan, kalau sebagai acuannya itu ada order flow, ada imbalance, ada order block, ada SND. Nah, itu teman-teman bisa pelajari. Nah, kalau dalam rangkaian pelajaran yang di channel ini, OB terkuat di bumi itu ya, materi itu yang menurut saya terbaik ya sampai saat ini ya, untuk menentukan entry point. Oke, kita lanjut dulu. Ini saya hapus dulu ya. Contoh ini tadi, nah gini ya guys ya. Nah, dia ambil entry point di sini katakanlah. Nah, berarti ini tadi kan valid karena mengambil ini ya. Nah, ini menjadi bos kembali. Urutan pembentukan struktur market itu seperti itu. Gitu guys. Nah, ketika ini turun, pullback, dia turun, selama tidak mengambil minor high di atasnya, dia akan terus turun guys. Terus turun. Gitu. Contoh ini panjang ya. Nah, kemudian ini diambil ya, cukup pullback terakhir. Nah, ini valid. Trading range-nya ya dari sini, ini high validnya. Karena ini bosnya ya. Titik tertinggi ini high validnya gitu. Trading range-nya di sini dan di sini. Sekarang kalau kita kembali pada tiga ini ya, tiga proses pembentukan struktur ini ya, pullback, internal, eksternal. Nah, dari sini sudah ada eksternal ya guys ya. Ini, sama ini. Nah, ini eksternalnya gitu. Ya. Sebenarnya kalau teman-teman terus mengulang pelajaran ini, pasti akan terasa simple guys. Oke, lanjut dulu lagi ya. Setelah terjadi inducement diambil ini ya, ini low valid ya, karena mengambil inducement di sini, pullback pertama ini ya. Nah, analisanya bagaimana? Ya ini, retracement dimulai. Cuman tanyakan, sampai di mana retracementnya? Nah, ini kita harus tanyakan ya guys ya. Supaya apa? Supaya kita punya rem gitu loh. Jangan contoh ini sudah mengambil inducement, oh ini waktunya retracement. Berarti kita buy dulu untuk ambil retracementnya. Misalkan kita buy TP di high ini, ya jangan guys. Ya, di high ini ya jangan. Jangan di sini TP-nya. TP rasionalnya ya di entry point sell. Ya, di mana letak entry point sell yang probability untuk dia lanjut turun gitu. Ya, kita bisa. Saya kan juga cukup sering ya membidik retracement ya.
di video-video entry saya ya. Jadi TP-nya pun tidak pada trading range, tapi pada entry point yang high probability gitu. SL ya di bawah swing low ini SL rasionalnya gitu. Jadi selama saya belajar ini, saya nggak takut sekarang guys untuk membidik retracement. Dulu ya, zaman dulu itu kalau yang baru belajar, nah saya pernah mengalami masa-masa di mana oh harga turun, oh ini harganya bagus ini, saya buy. Turun lagi, oh harga lebih bagus ini, saya tambahi buy, tambahi lot, terus tambah. Nah ini kan kasihan banget ya guys ya uangnya. Ya saya pernah dulu mengalami masa-masa seperti ini. Oh turun, ini harga lebih bagus ini, saya mendapatkan harga yang terbaik, terus turun, saya buy gitu. Ya MC guys. Nah, ketika saya sudah mempelajari struktur market, nah saya tahu kapan waktunya retracement, kapan waktunya follow the trend gitu. Nah, sekarang saya kasih bocoran ya guys ya. Pola untuk retracement itu bisa menjadi satu ya, wave ABC. Nah, seperti yang di video saya ya, jurus ABC itu ya. Nah, itu saya paling suka guys. Ya, jadi di dalam retracement ini nanti ya, itu bisa. Contoh. Nah, seperti ini. Ini ada struktur eksternal ya, external structure, tapi ini retracement. Struktur utamanya itu masih downtrend guys. Struktur utamanya. Ya, trading range kita di sini dan di sini. Nah, retracementnya ini bisa menjadi struktur eksternal wave ABC. Bisa. Ini ambil minor low ya, jadi high ini valid, dia turun. Di sini ambil entry point high probability, dia buy sampai tembus ini menjadi boss. Nah, ini yang sering saya gunakan ya. Ini struktur eksternal. Tapi ada juga guys, tidak semuanya membentuk seperti ini ya. Ada kalanya dia hanya membentuk internal structure tapi wave ABC. Jadi ya cuman gini aja gitu. Tapi ini internal, bukan eksternal seperti yang ini. Ada syarat-syarat ini, minor low diambil, ini menjadi high gitu. Ya. Nah, ini jangan salah ya guys ya. Ini kan struktur utamanya kan downtrend ya, dari sebelah kiri downtrend. Nah, ketika harga ini turun ya, turun ke sini mengambil minor low ini, teman-teman anggap ini sudah valid high-nya. Nah, sekarang waktunya untuk sell sampai menjadi bos kembali. Nah, itu enggak seperti itu loh guys. Ya, salah ya. Karena saya pernah membaca komentar ya di salah satu konten saya ya, bahwa loh bang, katanya kalau minor low ini kalau valid low ini harus mengambil minor high untuk menjadi valid. Tapi kenapa kok high ini ya itu nggak valid gitu loh. Padahal kan sudah mengambil minor low. Nah, di sini ada dua kacamata ya yang kita harus tahu ya guys ya. High ini ya, high ini valid itu untuk struktur retracement gitu. Tapi bukan untuk struktur utama yang downtrend ini, bukan. Jadi bukan ini lower guys. Jadi bukan ini lower high, ini lower high ya. Kemudian ini lower high. Nah, langsung ini kita bidik follow the trend. Bukan. Ya. Kalau misalkan ini analisanya masih retracement cukup jauh, ya, maka ini bukan lower high yang valid gitu. Lower high yang valid untuk struktur utama ya, itu hanya sah ketika sudah ada bos. Gitu. Jadi selama harga masih katakanlah dari sini turun sampai sini ambil minor low, ya itu belum sah menjadi lower high yang valid untuk struktur downtrendnya. Itu belum sah.
contoh ternyata dia membuat struktur wave ABC untuk retracement. Nah, seperti ini. Kemudian dari sini baru turun sampai menembus bos. Nah, ini lower high yang valid. Jadi struktur utama dari data sebelah kiri ya, ingat ya, struktur utama. Berarti ini lower high, ini lower high, ini lower high. Nah, bukan ini salah. Ini tuh high valid untuk retracement. Nah, saya harap teman-teman mengerti ya perbedaannya ya. Oke, sekarang lanjut lagi ya. Nah, yang kedua ini guys, selain wave ABC, pola retracement ini, itu dia bisa berupa rally base rally ya. Kalau dalam case ini ya, downtrend, kemudian retracementnya ke atas ya. Atau dia drop base drop. Kalau sebaliknya ya, dari uptrend dia retrace ke bawah, itu bisa menjadi drop base drop ya. Jadi tidak melulu wave ABC eksternal ya guys ya, tidak melulu. Kadang-kadang dia menjadi internal, kadang-kadang hanya menjadi SND aja, rally base rally atau drop base drop gitu. Nah, yang ketiga, dia hanya bisa menjadi single move. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya guys ya. Jadi 3 pola ini jangan lupa ya. Jadi nanti tergantung analisanya gitu loh. Dan tergantung ini, kalau teman-teman jeli ya, teman-teman harus mengetahui entry point sell untuk FTT. Jadi di mana letak entry point sell yang high probability? Apakah di equilibrium, di angka sakral, atau di ekstrim untuk lanjut yang namanya follow the trend gitu loh. Itu juga dicari datanya. Nah, untuk mengingatkan teman-teman ya, bahwa tren itu sesuai dengan video angka sakral ya. Ini saya mengingatkan lagi bahwa ada tren impulsif, ada tren standar, sama tren yang cukup lambat guys. Artinya gini, harga turun ya, dia retracement. Itu kalau kita pasang Fibo itu equilibrium. Nah, ini lanjut downtrend kembali, lanjut bos ya. Nah, ini normal ya wave-nya gitu. Terus ada lagi yang dia naik ya, mulai retracement, tapi kalau kita ukur Fibo, dia pada 1/4 bagian bawah. Dia bos lagi gitu. Nah, ini impulsif guys. Gitu. Lalu ada lagi yang turun ya, kemudian harga naik membentuk retracement. Nah, ini kalau kita tarik Fibo ternyata dia di 1/4 bagian atas ya, atau bahkan ekstrim. Kemudian dia bos kembali. Nah, ini yang retracementnya besar. Nah, 3 ini teman-teman jangan lupa ya. Kadangkala kita membidik angka sakral atau ekstrim, ternyata jadinya impulsif di wave yang seperti ini ya, atau wave yang seperti ini hanya equilibrium. Nah, kita kan nggak kebagian trade ya. Nah, itu wajar guys. Jadi lumrah itu dalam market ini. Sekarang langsung masuk real chart ya guys ya, untuk lebih memahami ini ya guys ya, memahami proses ya pembentukan struktur market. Kalau teman-teman tahu candle to candle-nya, teman-teman akan bisa dancing with the market. Oke, kita sudah masuk trading view ya guys ya. Kita fokus dan konsentrasi untuk belajar proses ya, alur pembentukan market structure. Oke, ini saya lihat dulu ya. Kita mulai, ini ya guys ya. Kita mulai dari atas ini ya. Sebentar. Kita akan mulai dari atas sini ya guys ya, untuk downtrend ya, untuk lebih mudahnya ya. Oke, saya mulai. Saya akan pakai replay aja ya, supaya lebih mudah untuk memahami. Sebentar. Oke, gini. Nah, ini ya guys ya.
harga turun ya guys ya, dari atas sampai bawah sini ya. Bawah sini itu ya, ini jangan dihiraukan yang sebelah kiri dulu ya guys ya. Ini kita fokus belajar proses pembentukan struktur market dulu ya. Jadi kita abaikan dulu data sebelah kiri ya. Pokoknya intinya teman-teman cari bos terakhir aja lah, seperti yang sering saya sampaikan di video-video entry ya, supaya kita tahu trennya ya. Oke, sekarang kita mulai dari bawah sini ya guys ya. Maka minor high yang harus diambil itu yang mana? Nah ini ya guys ya, karena dari atas ini dia turun ya, kemudian dia naik pullback, kemudian dia turun lagi ya. Ini saya gambarkan. Nah, ini sebagai inducement ya guys ya. Jadi dia harus mengambil ini ya untuk menjadi valid, low valid gitu. Ya, selama dia nggak mengambil ini, harga akan terus turun guys. Gitu. Ya, selama inducement ini nggak diambil, ya, harga nanti akan terus turun. Membuat inducement baru. Inducementnya berpindah nanti ke minor swing high ya, gitu. Itu proses pembentukannya. Nah sekarang kita akan jalankan ya. Ini terus naik ya. Dia mencoba untuk mengambil inducement di atas. Dia belum mampu ya. Dia malah turun ya guys ya. Sebentar, ini keambil nggak ya? Belum ya. Jadi low ini ya, low ini belum diambil ya. Jadi ini masih sideways gitu loh ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini terus. Nah, dari sini guys ya, harga yang low tadi, calon low validnya itu nggak mampu menjadi valid, akhirnya berpindah ya, karena sudah di break di sini ya. Maka otomatis inducementnya juga berpindah. Di mana? Di yang terdekat aja, pullback yang terdekat. Nah, pullback terdekatnya di mana? Nah, di sebelah kiri. Coba perhatikan. Nah, ini ya guys ya. Dari sini low ini ya, high candle ini diambil. Nah, ini berhasil pullback gitu loh. Ya, dia terus turun. Ngebreak low ini, maka inducementnya berpindah di sini gitu. Nah ini saya pindah ya inducementnya ya. Nah sekarang kita mempunyai batas nih ya, batas kita itu di sini. Jadi nanti kalau inducement ini diambil, maka low-nya menjadi valid. Kita lanjutkan ya. Nah ini guys, dari low ini ya, dia mau mencoba pullback, mau mencoba mengambil ini, nggak bisa guys ya, nggak bisa. Dia malah turun, membuat lower low kembali. Nah itu proses pembentukannya. Selama dia nggak berhasil mengambil inducement, dia akan terus turun guys gitu. Ini nanti bisa jadikan teman-teman kalau sudah expert ya, bisa dijadikan SL plus guys gitu. Nah bagi teman-teman yang mengerti maksud saya, ini bisa dijadikan SL plus. Pasti tahu ya. Tapi yang belum mengerti, sabar dulu, nanti pasti mengerti ya. Kita belajar dulu fokus pembentukan struktur market. Oke, kita lanjut ya. Nah dari sini harga mulai mencoba naik lagi ya guys ya, lahir candle bullish ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sorry sebentar. Apakah inducementnya berpindah di sini? Tidak ya, karena ini inside bar ya. Ya, jadi candle bullish ini bukan pullback ya, karena dia tidak membuat lower low gitu loh. Kalau dia membuat lower low, dia pullback gitu loh. Ya, teman-teman pasti sudah paham ya di video seri 6 SMC ya. Oke, berarti inducementnya tetap di sini ya, batas minor high yang harus diambil. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah dia membuat lower low lagi guys ya.
dari sini ya, dia harus mengambil ini, nggak mampu. Ya, dia malah membuat lower low. Nah, ini akan terus turun guys. Prosesnya akan begini terus gitu loh. Selama minor high-nya nggak diambil. Nah, sekarang coba perhatikan ini guys. Ya, dia turun ya, membuat lower low ya. Oke. Nah, coba dia naik. Nyentuh apa? Di sini kalau teman-teman perhatikan, ini drop, lalu ini base, ya, lalu ini drop. Dia naik, kena drop base drop, di mana ini adalah supply, dia terus turun, membuat lower low lagi. Kita lanjutkan dulu ya. Oke, berarti dari sini inducementnya apakah berpindah? Ya, berpindah ya guys ya. Berpindahnya di berpindahnya di sini ya guys ya. Nah, ya, karena coba. Nah, ini ya. Nah, kenapa berpindah di sini? Karena ini ya guys ya. High candle ini diambil ya oleh shadow ini. Ini kan mempunyai low paling rendah ya. Ya. Kemudian high ini diambil. Nah, ini berhasil pullback. Makanya inducementnya berpindah di sini. Oke, dia membuat lower low lagi. Nah, ini kalau straight ke sini berarti ini sudah valid. Kalau belum, dia akan terus turun. Akan seperti itu terus. Oke, kita lanjutkan lagi ya perjalanannya ya. Ya, terus turun ya. Nah, ini mulai naik ya guys ya. Ini sudah ada pullback ya guys ya. Pullbacknya itu di sini. Ini kan lower low ya. Nah, high candle ini diambil. Nah, ini pullback. Oke. Nah, ini masih akan mencoba ya, mencoba untuk menembus inducement ini, ya, mengambil inducement ini supaya ini valid, ya. Jadi ini bertugas ke sini, ya. Kalau mampu, ini menjadi valid. Tapi kalau nggak mampu, dia akan membuat lower low yang baru, guys. Gitu. Coba kita lanjutkan lagi. Nah, terus naik. Masih mencoba ya. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini belum ya. Belum membuat lower low lagi ya, guys ya. Belum membuat lower low ya. Jadi ini sideways gitu loh. Ya, di dalam range inducement ini sama calon low valid ini, ya, di dalam range ini, pokoknya ini harga harus keluar salah satu gitu. Pokoknya selama dia nggak ngebreak inducement, ya sudah, dia akan terus turun guys. Kita lanjutkan lagi. Masih sideways ya. Nah, dia ngebreak ya guys ya. Ngebreak low-nya. Dia mempunyai lower low yang baru. Ya. Coba ini inducement-nya. Nah, ini ya, tidak diambil ya. Nah, sekarang perhatikan ini guys. Ini rahasia kita guys. Jadi gini ya. Ini ya guys ya. Ini lagi-lagi ada seperti drop, base, drop. Ini pola supply ya, bentuk supply. Dia naik mencoba mengambil inducement ini ya, di sini ada supply, dia nggak mampu. Selama dia nggak mampu ya, dia akan terus turun guys. Dan membuat lower low lagi. Nah, ini guys, kesukaannya Master Ahmad Daniel. Itu loh guys. Sempat memikirkan itu nggak guys? Ya, jadi Master Ahmad Daniel itu SND to SND gaya tradingnya. Ya, kalau saya perhatikan dia itu bermain di internal structure ya, gitu. Nah, tapi kalau teman-teman mengetahui konsep mechanical structure, itu enak guys. Contoh ya, contoh. Coba perhatikan ini ya guys ya. Dari low sini ya,
ini berhasil pullback ya, naik, ini kita menandai ada drop base drop di sini. Di sini ada pola order block ya, ada pola order block. Gini aja deh, untuk lebih memudahkan ya. Nah, contoh seperti ini ya guys ya. Ya. Nah, di sini kita harus bisa berpikir, oh, ini saya punya lower low di sini. Ya, saya punya inducement di sini batasnya. Nah, ini kalau nggak di break ya, ini kalau nggak di break, ini akan harga terus turun, membuat lower low lagi, ya, sampai nanti lower low-nya menjadi valid. Nah, itu proses pembentukannya. Nah, di sini guys, sebenarnya kita bisa siap-siap sell guys dengan risk reward yang cukup bagus juga. Nah, sellnya di mana? Contoh ya, kita marking aja. Di sini ada drop base drop ya. Nah, di sini ada drop base drop. Kemudian kita bisa refine ke lower time frame. Contoh di H1 ya. Nah, ini kita ada dua ya. Ada dua entry point di sini. Ini ya. Sama satunya ini. Nah, ya. Jadi kita ada dua entry point. Nanti ketika harga ini naik, kita bisa sell. Bisa di sini atau di sini. Nah, nanti teman-teman pelajari. SL-nya di mana? Ya batas inducement ini. Jadi SL-nya kecil guys, kecil banget. Ya, contoh teman-teman siap-siap entry sell di sini. SL-nya kecil banget. Segini ya, katakanlah SL-nya ya. TP-nya bisa sampai lower low sini guys. TP tamaknya ya sampai membuat lower low yang baru lagi di H4 tadi. Kita kan pakai struktur H4 ya. Nah, entry-nya di lower time frame seperti ini. Gitu. Coba ya, kalau kita lihat di H4-nya ini bagaimana ya. Nah, seperti ini guys. Ya, yang jelas kita tahu nih, ini adalah inducement, batas inducement. Ketika mengambil ini, ya, nah itu sudah tanda dimulainya retracement. Nah, nanti analisa kelanjutannya tinggal kita mencari entry point sell untuk FTT, gitu kan? Ya, yang penting kalau sudah kena inducement, itu pikiran pertama kita itu dimulainya retracement. Nah, sekarang pertanyaannya retracementnya besar atau kecil? Nah, itu analisa selanjutnya. Nah, kalau masih seperti ini, kita boleh kok, ya, SND to SND, seperti Master Ahmad Daniel. Tapi kita mempunyai ini loh, background analisa, dasar analisa, yaitu market structure. Dan market structure yang terbaik itu menurut saya mechanical guys. Ini yang tidak diajarkan. Jadi banyak video yang beredar, ada supply nih, ya sudah, saya sell gitu. Ya, kalau gagal ya sudah, saya cari supply yang lain. Ada supply, saya sell. Kalau gagal ya sudah. Nah, enggak guys, itu menurut saya spekulatif ya. Dasar analisanya ini yang harus kita bisa, agar kita bisa trading dengan baik dan benar guys ya. Trading ini bisnis gitu loh. Kita harus mengerti, kita harus belajar benar-benar. Oke, contoh di H1 ya. Nah, di H1 ini tadi ya. Nah, di sini boleh teman-teman untuk ancang-ancang ya. Katakanlah ambil yang di sini ya. Jadi resikonya sangat kecil. SL kecil, TP rasionalnya ya lower low ya. Nah, nanti akan berpotensi untuk membuat lower low yang baru. Gitu ya. Jadi selama inducement ini ditembus ya, selama inducement ini ditembus ya sudah, itu dimulainya retracement. Gitu kan analisanya ya. Sampai sini
saya harap teman-teman mengerti ya. Oke, coba kita jalankan dulu ya. Nah, ini akan terus ya. Terus seperti ini. Nah, kena ya. Terus nah, ini masih sideways ya. Kadang-kadang kita agak jengkel ya di sini ya. Karena berjalan sorry guys. Berjalan sideways ya. Nah, sampai sini kita TP guys. Nah, seperti ini. Gitu loh. Coba kita kembali ke struktur analisa kita ya. Nah, dia 4. Selama dia nggak mengambil inducement, dia akan membuat lower low yang baru. Itu proses pembentukan struktur. Ya. Jadi teman-teman bisa kok dancing with the market seperti ini bisa. Ya. Banyak sekali di video entry saya ya. Saya mengatakan ya dancing with the market. Ya, karena kita tahu alurnya, prosesnya, urutan pembentukan struktur. Itu loh guys, kuncinya. Coba ya teman-teman pelajari itu. Proses pembentukannya itu, urutan-urutan pembentukan struktur itu bagaimana. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ini soalnya kita belum dapat eksternal strukturnya ya. Jadi di eksklusif konten ini pokoknya kita belajar habis-habisan ya guys ya. Oke, ini saya hapus dulu biar enak lihatnya. Nah, tadi sampai sini kita mendapatkan lower low yang baru di sini. Nah, berarti pullbacknya di mana? Inducementnya berpindah di mana? Yang terdekat. Sini ya guys ya. Ini ya guys ya. Ini adalah inducementnya. Karena dia turun sampai sini ya. Nah, dia break high ini ya. Nah, dia berhasil pullback. Nah, ini inducementnya. Bang, ini ya. Kalau ini naik, saya sell di sini untuk TP di sini. TP tamaknya membuat lower low lagi. Apakah boleh? Ya boleh. Silakan aja. Gitu. Ini butuh keberanian mental ya. Seperti Master Ahmad Daniel. Tapi kita punya ini guys, ya dasar ini, inducement ini, dasar market structure ini. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Bagaimana ini nanti kelanjutan marketnya. Masih terus turun. Nah, ini mulai naik. Sideways. Nah, dia membuat lower low guys. Ini ya guys ya. Ini tadi ya patokan kita ya. Dia membuat lower low. Dia pullback. Ya, nggak sampai ambil inducement. Lower low ini dijebol. Dia membuat lower low lagi. Ya, otomatis inducementnya berpindah. Ya, berpindahnya di mana? Sini? Bukan ya guys ya. Ingat, kita harus cermat. Ini ada yang namanya inside bar. Ya, candle bearish ini ya. Inside bar. Jadi ini bukan. Ini bukan ya. Jadi inducementnya di sini. Nah, oke ya guys ya. Bentar, saya perbaiki dulu. Nah, inducementnya di sini. Gitu guys. Coba guys. Nih ya. Ini naik ya. Nah, ini ada supply ya. Ini pola order block juga. Ya. Turun aja ke time frame di bawahnya. Ya. Scalpingan SL, TP gitu. Ya. Jadi urut guys. Kita terus mengikuti market structure ini. Kita tahu proses pembentukannya. Gitu loh. Keren ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ini. Nah, sampai sini guys. Berarti ini adalah low yang valid. Kita mendapatkan external structure. Gitu. Sampai sini saya harap teman-teman sudah semakin seru ya, semakin menyenangkan ya belajarnya ya guys ya. Nah, ketika sudah menjadi inducement ini, berarti yang ada di pikiran pertama kita,
oh ini ada potensi retracement. Tapi tanyakan, retracementnya sejauh apa? Gitu. Oke, ini saya gambarkan eksternal strukturnya dulu ya. Berarti kita mendapatkan low valid di sini. Saya gambarkan gini ya. Oke, kita mendapatkan eksternal gini ya guys ya. Nah, seperti ini ya. Oke, nah ketika sudah kena inducement ini kan valid ya. Sekarang kita marking entry point sell yang berpotensi untuk melanjutkan follow the trend gitu loh. Ya, coba perhatikan. Di sebelah kiri ini enggak ya, karena sudah termitigasi. Nah, ini belum. Ya. Lalu ini sudah termitigasi. Ini enggak ya. Ini apa namanya? Drop is drop sudah termitigasi juga. Lalu ini ya yang apa namanya? Di atasnya ya. Nah, ini masih fresh juga ya. Kemudian di sini ada ya unmitigated shadow ya. Lalu di sini dia gini ada pullback, berarti di sini nah ini sudah termitigasi. Nah, berarti ini dan ini ada 3 guys. Saya tandai aja ya. Nah, sekarang apa yang ada di pikiran kita ya? Pertama, ini potensi retrace ya, potensi retrace. Nah, retrace-nya sampai di mana? Kita sudah marking 1, 2, 3. Nah, kita harus ingat ada yang namanya konsep dagang, konsep bisnis. Coba kita pasang Fibo dulu ya. Dari sini sampai ke sini. Nah, oke. Ini ya. Ini 1/4 bagian bawah. Ya, ini equilibrium, ini 1/4 bagian atas. Ingat, seberapa impulsif tren itu bukan kita yang mengatur guys ya. Itu big guys. Jadi setiap entry point itu ada probabilitasnya ya. Tinggal teman-teman menyesuaikan risk manajemennya bagaimana. Contoh, ketika ingin entry di sini ya, jangan SL di high yang valid ini, jangan. Ya SL aja di atasnya yang di marking ini gitu. Kalau misalkan entry di sini di 1/4 bagian atas ya, nah ini SL rasionalnya benar di high yang valid. Kenapa? Karena risk kita segini, reward kita segini gitu. Oke, saya kasih tahu dulu ya yang tadi saya sempat bilang SL plus ya. Contoh nih, ini saya hapus dulu ya. Contoh, anggaplah teman-teman dapat sell di sini ya. Entah ini karena ada unmitigated shadow atau apa, kemudian ini ada semacam change of character di lower time frame sehingga dapat entry di sini ya. Kemudian harga terus turun, lalu teman-teman apa namanya? Terus mengamati proses pembentukan struktur di H4 ini ya dengan memindahkan inducement ini ya seperti yang kita lakukan tadi. Nah, itu menjadi SL plus. Contoh. Nah, di sini kena. Ya, teman-teman kasih SL plus di sini. Ya, teman-teman kan sudah tandai di sini ya. Nah, SL plusnya di sini, entry-nya di sini, SL plusnya di sini. Nah, ketika ini sudah kena, ya sudah. Berarti kita dapat profit yang sejauh ini, guys. Gitu. Ini kalau TP tamak ya, guys ya. Sangat tamak. Gitu loh, guys. Ya. Kalau kita mengerti proses pembentukan struktur ini, wah, luar biasa, guys. Sampai sini sudah mulai bisa membayangkan ya betapa indahnya ya dunia trading ini ya. Jadi belajarnya jangan dibuat stres ya guys ya. Teman-teman pelajari ini dulu aja ya. Beneran, pelajari market struktur ini. Terutama mechanical ini. Teman-teman bisa dancing with the market ala Master Ahmad Daniel seperti yang saya kemukakan tadi, bisa.
atau yang pengen lebih santai sesuai dengan standar smart money concept ya, kalau follow the trend ya, tunggu harga sampai di sini. Nah, kalau ini time frame besar kan lama ya nunggunya ya. Yaitu nanti teman-teman bukaannya bagaimana ya, profil resikonya juga bagaimana ya. Saya hanya bisa membantu mengenai metode ya, mengenai keilmuannya, mengenai teknikalnya gitu loh. Ya, yang eksekusi nanti ya teman-teman sendiri ya, teman-teman latihan. Oke, ini kita lanjutkan ya. Nah, berarti kita mempunyai entry point di sini. Yang cukup sering saya lakukan juga ya, ketika saya mendapatkan inducement di high time frame ya, contoh di H4 ini, saya langsung ngecek di lower time frame-nya. Coba kita cek di H1-nya ya. Seperti yang saya sering sampaikan juga, coba kita cari bos terakhir. Bos terakhirnya di mana? Nah, ini guys. Ketemu ya. Ini loh. Ini ya. Mengambil pullback ini. Ya. Ini kan lebih rendah daripada ini ya guys ya. Nah, terus ini berhasil pullback. Kemudian lower low lagi. Oke. Kemudian berhasil mengambil pullback. Ya. Dan low valid ini yang sudah berhasil mengambil pullback ini di break. Ya. Berarti ini bos. Nah, artinya apa? Ini high valid untuk time frame H1. Ngerti ya maksudnya ya? Oke, sekarang saya tandai ya. Bentar. Oke, ini bos H1 ya guys ya. Nah, gini ya guys ya. Ini bos H1. Nah, tadi kan berarti kan ini high validnya H1 ya. Trading range atas H1. Nah, ini di break guys. Artinya apa? Ini real choke gitu. Nah, kalau real choke apa? Real choke itu sinyal perubahan tren. Artinya di sini di time frame H1 ini trennya berubah dari bearish akan ke bullish. Di H4-nya itu inducement, di H1-nya itu real choke gitu. Nah, ini sangat mendukung guys pada pelajaran kita proses pembentukan struktur itu ya, alur urutan proses pembentukan struktur. Berulang kali saya ucapkan ya, kita sedang belajar proses pembentukan market structure guys ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari sini kita bisa ini ya, bidik untuk buy. Caranya ya sama ya, inducement itu yang penting. Jadi nanti skenarionya cari high valid ya untuk mengambil inducement, kemudian naik. Dan ingat, ini adalah entry point pertama untuk sell di struktur utama H4 tadi loh. Ya, maka TP rasionalnya ya di sini. Ya. Gitu. Kita bertahap. Sekarang di sini belum ada inducement ya guys ya. Di sini belum ada inducement. Oke, kita jalankan ini ya, replaynya ya. Nah, di sini guys, kita dapat higher high ya. High ini nggak ada inducement ya. Sekarang higher high. Inducementnya di sini ya. Coba perhatikan. Dia terus mencoba mengambil inducement, nggak bisa ya. Dia membuat higher high kembali ya. Inducementnya berpindah di mana? Di sini gitu. Kita siap-siap aja. Di sini ada unmitigated shadow. Ini bisa jadi entry point, unmitigated shadow itu. Lalu di sini ya. Nah, di sini ada extreme order block. Nah, coba lihat ini. Selama dia nggak mengambil inducement di sini tadi, dari sini ya, dia turun ya, kemudian naik. Ya, ini kan inducementnya. Selama dia nggak mengambil inducement ini, ya guys ya, di sini ada demand ya, drop, base, rally. Dia turun, apakah kita boleh buy? Boleh, silakan, jika berani gitu loh. Ya, kita sudah belajar kok proses pembentukan ini. Tapi ini termasuk yang scalping ya guys ya, karena ini internal.
kita sedang trading di internal kalau seperti ini, ya. Maka TP-nya ya jangan TPSL-nya itu ya diperhatikan, ya. Nah, ini sampai sini berhasil membuat higher high. Gitu. Ya. Nah, di sini sekarang inducement yang baru. Oke. Ini ya, kita marking entry point buy-nya ya. Oke. Kita akan teruskan. Nah, dia membuat higher high lagi ya, guys ya. Higher high di sini. Inducement-nya di mana? Di sini. Gitu. Ya. Sebentar. Saya perbesar. Masih rendahan ini ya. Jadi ini ya. Nah, ini loh. Ini berhasil pullback ya. Oke. Nah, berarti ini pullback-nya ya, inducement-nya. Lalu kita bisa marking ini, guys. Nah, ini unmitigated shadow ya. Nah, ini belum kena ya. Lalu ini juga tadi ya, sama ekstrim di bawahnya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ceritanya kita sedang membidik ini loh. Yang tadi pola retracement bisa ABC eksternal atau hanya struktur internal aja. Nah, ini itu internal gitu ya. Atau rally, base, rally. Nah, gitu loh guys. Ya, bisa aja retracement-nya seperti itu. Nah, di sini guys, masalahnya kan sudah kena entry point 1. Ini kita harus berhati-hati. Coba kita lanjutkan dulu. Terus turun. Oke. Oke, dia kena unmitigated shadow ya. Nah, ini ya guys ya. Dia kena unmitigated shadow ya. Lalu dia berhasil membuat boss di sini. Nah, ini berarti sudah A, B, C. Nah, gitu. Nah, kalau teman-teman entry di sini ya, atau di sini, jangan di sini SL-nya, jangan. Karena ini kalau saya visualisasikan ya equilibrium. Jadi SL-nya ya tipis aja di bawahnya, gitu. Tipis aja. Nah, kalau entry point di sini, ya SL-nya ya tentunya rasionalnya di bawah swing low, gitu. Ya. Nah, ini lumayan guys. Ini apa namanya? Resiko rewardnya besar guys. Ya. Nah, ini terus membuat boss ya. Oke. Nah, sampai di sini kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena kita berada pada entry point sell di struktur H4 tadi gitu. Kita kembali ke struktur utama kita ya, yang kita analisa. Nah, seperti ini. Ini adalah sekarang berada pada entry point sell untuk follow the trend, yaitu downtrend. Ya, nah kalau teman-teman entry di sini, ya, teman-teman entry di sini, maka SL-nya jangan di atas tadi ya, seperti yang saya bilang, SL-nya cukup di atasnya yang di marking, gitu. Oh ya, coba kita cek di satu hanya untuk apa namanya. Nah ini guys. Coba lihat. Ini refinement-nya ya. Untuk entry point yang pertama ya. Ini ada OB terkuat di bumi. Ya, ada OB terkuat di bumi. Nah, di sini kita bisa mulai langsung sell. SL tipis aja. Gitu. Ya, di atasnya ini, high ini dengan resiko sekian ya. Rewardnya besar guys. SMC itu terkenal besar guys, rewardnya. Nah, ini bisa lanjut bos terus turun di H4-nya tadi loh. Kalau kita mau hold, pakai aja SL plus yang seperti kita pelajari tadi. Nah, kayak gitu ya. Oke. Sekarang saya balikkan lagi di H4. Oke. Sekarang saya putar lagi ya. Jadi ceritanya ini kita sudah sell guys ya, mengikuti struktur yang kita analisa yaitu H4. Nah, ini naik lagi ya. Nah, ini membuat kita gemes ya guys ya. Nggak langsung membuat bos gitu loh. Nah, ini biasa terjadi guys.
Ya, biasanya gini ini itu sideways. Ya. Nah, ini terus. Nah, akhirnya sudah menjadi boss, guys. Ya. Di sini ya sudah boss. Sorry. Belum ya. Maksudnya gini, maksudnya TP. Ya, TP rasional TP satunya itu di sini. Di garis ini. Gini ya. TP rasionalnya di sini. Ya. Nah, ini sudah hit TP. Tapi ini belum boss. Ya, ini masih sweep liquidity. Ingat ya, guys ya. Nah, jadi di sini kita dapat nih. Nah, kalau seperti ini, ya teman-teman santai aja. Karena sudah belajar gitu loh. Mechanical structure. Kita sudah SL di sini ya sudah. Nah, ini saya kasih study case ya, guys ya. Saya ada pandangan seperti ini ya. Ini contoh ya. Saya kasih contoh seperti ini. Andai kata ya, guys ya. Teman-teman sell di sini. SL sedikit di sini ya. Dari candle bullish ini akhirnya terus kena SL. Kan loss nih. Nah, kita berpikirnya seperti ini, guys. Oh, saya loss di sini. Berarti ini bukan entry point yang terbaik untuk follow the trend. Berarti retracement-nya ini masih berlanjut. Jadi saya masih pakai time frame H4 ini untuk membidik ABC. Nah, di sini inducement-nya. Ya, di sini. Jadi nanti ketika ini kan internalnya kan seperti ini ya. Nah, ketika ini kena SL di sini, ini turun, ambil inducement ini kena OB di sini, ini bisa seperti ini. Untuk lanjut entry point kedua, untuk bos lagi mengikuti tren utama. Gitu loh. Jadi kalau misalkan aja kita SL di sini, ya nggak apa-apa, guys. Yang penting kan risk rewardnya besar gitu loh. Kita dapatkan metode yang bagus. Itu hal yang wajar. Tapi ternyata dari sini kita sudah dapat TP rasionalnya di previous low gitu loh. Cuman ini belum membuat boss. Oke, yuk kita lanjutkan lagi ya. Pokoknya sampai teman-teman benar-benar memahami market structure ini ya, guys ya. Karena teman-teman sudah berusaha ya untuk join di channel ini, maka saya juga kasih apresiasi balik ya kepada teman-teman ya untuk membuatkan konten yang berkualitas ya. Oke, ini terus satu ya, guys ya. Nah, ini masih mencoba menjadi bos. Nah, ini masih sweep ya. Nah, ini masih sweep. Ya, masih sweep. Jadi di sini ya santai aja, guys, gitu loh. Kalau teman-teman sudah menguasai mechanical, santai aja ini. Gak apa-apa kok. Ya, kita sudah punya batas-batasnya. Kita tahu batas-batas SLTP-nya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini baru terkonfirmasi bos. Ya, ini masih sweep. Dan ini loh candle bearish ini yang berhasil bos. Artinya di sini ya, ini adalah bos H4. Nah, ini bos H4 yang mengesahkan itu ini gitu loh. Tapi tetap kita markingnya ini. Ini kita marking strukturnya. Jadi sekarang kita mendapatkan external structure seperti ini. Ini sebagai high valid ya. Lalu ini turun. Nah, ini adalah struktur eksternal. Gitu, guys. Oke, lanjut lagi ya, guys ya. Sampai benar-benar madep ya. Duh, ini besar ya, guys ya. Yang OB terkuat di bumi di H1 tadi ya. SL sekian, TP-nya besar ini ya. Sangat besar ini di gold ini. Oke. Sekarang inducement. Nah, ini inducementnya di mana? Nah, di sini ya, guys ya. Nah, ini ya. Ini adalah inducementnya. Ya. Lihat ada drop, base, drop, base, drop. Ya, selama nggak mengambil ini akan
masih membuat lower low. Itu urutannya. Jadi apakah boleh SL di sini, B sini, nanti cari zone refinement di sini, ya SL kecil di sini untuk membuat lower low, ya boleh. Itu hanya butuh mental yang kuat guys, ya seperti Master Ahmad Daniel itu membidik internal structure-nya gitu loh. Yang penting kita tahu batasnya. Oh ini batas inducement gitu. Ya. Yang penting kita tahu ini dulu. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya ya. Ini naik. Belum ya, belum ngambil ya. Terus nah, membuat lower low lagi guys. Ya. Jadi kalau misalkan contoh aja ya, kita entry di sini ya, entry di sini ya, di supply ini ya, drop, base drop lagi ya. Di sini ada semacam order block ya, unmitigated shadow lah ya, kayak gitu. Nanti coba cari apa namanya refinementnya ya, apakah ada dia satu. Dia hanya berupa ini ya. Kalau ini apa namanya marking order blocknya ini sudah termitigasi ya. Jadi ini, nah ini guys ya, di sini. Ini yang kita marking candle bullish ini ya. Lalu di sini di transfernya. Nah di sini ya. SL di batas inducement ini ya, di atasnya gitu ya. Nah sekian ya, rewardnya sekian guys ya. TP rasional, TP tamaknya ya terus turun gitu loh. Hajar sel terus pokoknya. Gitu guys ya. Semakin seru ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sampai sini ya. Berarti inducementnya berpindah lagi di mana? Nah, di sini ya. Ini ya, high-nya diambil ya, dia berhasil pullback. Ini low, ini lebih low ya, high-nya diambil. Nah, ini pullback. Nah, ini inducementnya. Kalau ini naik ya, ambil inducement. Nah, ada tanda-tanda retracement. Analisanya bagaimana? Ya seperti di awal tadi. Oke. Nah, di sini apakah kita boleh sell ya? SL tipis? Boleh, silakan gitu loh. Ya. Yang penting teman-teman belajar risk management. Gitu aja. Dan pelajari ini dulu loh ya. Pelajari konsep ini dulu. Pembentukan struktur dulu. Teman-teman harus benar-benar pelajari ini dulu, ya. Oke, kita lanjutkan. Ini, nah dia buat lower low lagi, ya. Nah, buat lower low ya. Sebentar, masih ada. Ini ya, lebih jelas ya. Dia membuat lower low, ya. Nah, ini kalau kita drop base drop ya, gini guys, menandai base itu ya, ini kan candle bearish ya, di tengah-tengah ada candle bullish ya, ini drop. Nah itu yang di marking itu kalau saya ya, ini versi saya, yang di marking itu low candle bullish dan high. Low-nya itu ini yang paling low ya, high-nya yang paling ini, jadi ini base-nya gitu guys ya, menurut versi saya. Jadi drop, base, drop gitu. Nah ini naik, kena base ya, drop lagi, kena supply. Selama supply ini nggak di break, dia akan terus sell gitu ya. Kalau tadi kita scalping di sini ya dapat lagi guys gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini berarti inducementnya berpindah di sini. Ya, betul ya. Kenapa? Karena ini low ya, dia berhasil pullback. High-nya diambil. Nah, ya, kemudian membuat lower low. Ya, inducementnya di sini.
Oke, coba kita lanjutkan. Nah ini guys, aduh. Oh sudah habis ya. Nah ini inducementnya diambil guys ya, sudah diambil. Artinya apa? Ada potensi, ada probability untuk retracement gitu. Sejauh mana pola retracementnya? Nah, kalau lupa ulangi lagi videonya ya di depan tadi. Oke, jadi seperti itu guys. Seru ya. Ini adalah seluruh rangkuman guys. Sebentar, sorry. Ini ya saya. Nah ini ya. Ini sudah external structure ya. Nah seperti ini guys ya. Berarti ini adalah trading range high valid, ini low valid. Tarik aja Fibo nanti ya, equilibrium seperempat. Nah teman-teman analisa, mau bidik retracement kah? Ya boleh. Mau bidik tunggu di sini untuk sell? Ya boleh. Teman-teman belajar analisanya bagaimana ya. Nah ini semua guys ya, rangkuman dari semua yang saya pelajari guys ya. Jadi ini benar-benar background analisanya, dasar analisanya. Kalau saya bilang ya ini video masterpiece saya ya. Mahakarya saya ya. Jadi semua yang saya pelajari, ilmu-ilmu yang saya dapat, saya rangkumkan semuanya di sini guys. Menghasilkan ini ya, mechanical ini ya. Saya harap ini bisa membantu teman-teman lebih advance lagi ya dalam skillnya teman-teman ya, kayak gitu. Oke, jadi dari sini teman-teman pertama bisa bidik retracement ya, bisa. Sampai mana batas-batasnya? Ya tandai entry point sell. Jangan bidik retracement sampai naik ke atas dulu, jangan. Nah, ini adalah batas ketika ini di break. Nah, sudah ini menjadi real chalk ya. Jadi downtrend ini ya itu ada potensi untuk menjadi uptrend kalau ini tertembus nanti gitu. Nah, ini perjalanannya masih panjang, guys. Ini time frame H4 ya, kayak gitu. Bang, apakah ini bisa berlaku di semua time frame? Iya, bisa. Cuman gini guys, rekomendasi saya ya, kalau time frame yang sangat kecil itu banyak noise ya. Setidaknya saya sih suka H4 ya guys ya. Karena candlenya itu solid gitu loh menurut saya ya. Kalau time frame kecil itu banyak noise. Kalaupun lebih rendah ya M30 H1 itu sudah sangat bagus menurut saya untuk struktur ya. M15 pun masih bisa ya untuk scalping intraday ya. Cuman hati-hati ya, real chalk dibalas real chalk gitu kalau M15 ya. Saya juga cukup sering kan analisa di M15 ya, di video-video entry itu. Pokoknya teman-teman gabungkan juga dengan analisa multi time frame ya, atau top down analysis supaya terhindar dari real chalk dibalas real chalk kayak gitu ya. Oke, saya harap teman-teman bisa ini ya, ambil catatan ya buat teman-teman sendiri. Video ini itu apa yang teman-teman dapat gitu loh ya. Saya ini proses pembentukan struktur market ini adalah video masterpiece yang sampai saat ini yang bisa saya bikinkan guys ya, karena dari sini kita bisa dancing with the market gitu loh ya. Jadi saya sangat berharap penuh bahwa video ini itu sesuatu yang baru, sesuatu yang
wow, sesuatu yang aha gitu loh bagi teman-teman. Karena ini kunci menurut saya, kunci analisanya gitu loh. Kita paham structure, kita enak guys, tradingnya sangat enak. Oke, kalau misalkan teman-teman masih bingung, khususnya mungkin bagi teman-teman yang baru belajar ya, nggak apa-apa, itu wajar ya. Nanti diulangi terus berusaha, nanti pasti akan tahu, pasti ketemu benang merahnya. Ya, saya harapkan teman-teman terus semangat untuk mempelajari market structure ini, ya, khususnya mechanical ya, yang kita pelajari di channel ini ya. Oke guys, mungkin segitu dulu ya yang bisa saya sampaikan ya guys ya. Saya berharap banget video ini bisa memberikan ilmu dari segala ilmu trading buat teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di next video ya guys ya. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.